Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda kemarin, cabang catur SEA Games kembali melanjutkan babak kelima dan keenam hari ini kawan. Dan saat rekaman video ini, babak 6 masih berlangsung. Jadi saya tidak bisa mengupdate hasil babak keenam kawan. Mungkin insya Allah besok pagi kita akan ulas update dari babak ke-6. Sementara hanya bisa mengupdate hasil sampai babak kelima. Berikut ini kawan hasil dari 4 pemain kita beserta posisi di klasemen sampai babak kelima. Novendra tadi kalah kawan di babak kelima atas pemain Singapura, Jin Yao Tin. Padahal Jin Yao Tin ini sempat dikalahkan oleh Ervan pada babak ketiga. Dan Ervan sendiri tadi bermain remis melawan unggulan pertama tuan rumah, menjadikan posisi Ervan tetap kokoh kawan di posisi puncak. Sedangkan Novendra ini turun ke posisi ke-7 setelah sebelumnya di posisi kelima kalau tidak salah. Dan di kategori wanita, Iren kembali memetik kemenangan mengalahkan wakil Malaysia, menjadikan posisinya mulai merangkak naik kawan ke posisi keempat. Sedangkan Citra Dewi ini menang di babak kelima dan kembali memimpin klasemen. Dan game yang akan kita ulas ini lagi-lagi saya pilih gamenya Iren Sukandar kawan, karena gamenya sangat menarik untuk kita ulas, mirip dalam permainannya Iren di babak keempat kemarin. Dan lawannya adalah Women FIDE Master Lee Ting Tan dari Malaysia. Tentu dengan melihat gelarnya saja perbedaan elo sudah sangat jelas kawan. Elonya FIDE Master ini sekitar 2087. Cukup menonjol perbedaannya, tapi kita lihat saja bagaimanakah Iren meladeni permainan Women FIDE Grandmaster ini. Kali ini Iren Pegang Putih mengawali permainan dengan pion E4. Pion E5 balas pemain Malaysia ini, selanjutnya kuda F3, kuda C6, gajah B5. Tidak bermain dengan Italia yang sering kita lihat saat Iren Pegang Putih. Pion G6, hitam memilih variasi Viacento atau variasi Smyslov yang dipopulerkan oleh juara dunia kelima kalau tidak salah kawan, atau keenam Vasily Smyslov. Dan di sini rokade oleh Iren. Kuda berkembang ke E7, bertransposisi ke bentuk Kozio Defense. Di sini pion C3. Di sini hitam melanjutkan dengan gajah G7, persiapan rokade pendek. Pion D4 langsung menyerang pion pusat dan tantangan pertukaran pion diterima oleh hitam. Dipukul balik oleh pion C dan selanjutnya kuda juga siap untuk menepati spot petak C3. Di sini hitam membalas dengan serangan balik di petak pusat juga dengan pion D5 menantang pertukaran pion. Diterima oleh Iren, dipukul balik oleh kuda, dan ini memberikan kesempatan Iren melihat lajur E yang terbuka, memanfaatkan tempo mengeluarkan betengnya skap. Ditutup oleh gajah di E6 dan Iren melangkah kuda ke E5, memberikan pressure bagi kuda C6 ini kawan, ingin mendapatkan atau memenangkan satu pion. Tapi langkah ini kawan kurang kuat menurut engine. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini tetap melanjutkan pengembangan para perwira yang belum berkembang di sayap menteri ini kawan. Masih ada gajah, masih ada kuda, melanjutkan pengembangan kuda C3 bagus, gajah ke petak G5 juga bagus, ataupun sikat kuda di petak C6 ini. Jadi 3 pilihan utama adalah seperti itu kawan, bukan kuda lompat ke petak E4. Tapi Iren merupakan pemain yang tentu saja tidak asal melangkah kawan, dia sudah memperhitungkan segalanya. Rokade oleh hitam, di sini Iren ambil atau bertukar kuda, pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion, dan Iren menang satu pion dengan variasi seperti ini dan menjadikan pion hitam terpisah-pisah seperti ini kawan di sayap menteri. Beteng B8, Iren melanjutkan pengembangan kuda C3 menantang pertukaran kuda kawan, ditolak. Hitam bermain dengan beteng B4, bukan pilihan terbaik juga. Pilihan terbaik kuda inilah yang lompat ke petak B4. Kalaupun bertukar kuda seperti ini kawan, akan membantu putih untuk mendapatkan pion pusat yang ya cukup solid, akan memberikan keuntungan bagi putih. Terbukanya diagonal gelap bagi aktivitas gajah untuk menyerang beteng juga bisa jadi atau didapat oleh putih kawan. Jadi pertukaran kuda bukan pilihan terbaik. Beteng B4 tadi dimainkan oleh hitam. Tentu incaran beteng ini adalah pion yang ada di petak D4 ini kawan, dengan dukungan gajah gelapnya. Dibiarkan saja oleh Iren, tidak di backup dengan gajah di peta E3 ataupun manuver kuda juga ke peta E2. Dia membiarkan saja pionnya ini disikat oleh salah satu perwira hitam ini nanti. Dia bertukar gajah terlebih dahulu, gajah pukul kuda D5,
Dan di sini tidak langsung dipukul balik oleh gajah yang merupakan pilihan terbaik bagi hitam kawan. Hitam terburu-buru ambil pion D4 ini dengan tujuan nanti bisa pukul balik gajah ini, kemudian dengan gajah sekarang mendapatkan tempo ambil pion dengan serangan pada Menteri Putih. Tapi langkah ini adalah langkah blunder. Coba lihat, indikator langsung naik ke atas kawan, punyanya Iren Putih, dia langsung naik ke atas dengan keunggulan nilai evaluasinya sekarang 5,6. Posisinya sangat menguntungkan bagi Iren pada posisi ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi Putih atau bagi Iren di langkah berikutnya kawan. Bukan langkah kemenangan, masih panjang, tapi dengan langkah ini akan mendominasi permainan kawan. Coba hitung kawan beberapa langkah, apakah 2 atau 3 langkah untuk memastikan langkah ini adalah langkah terbaik, bahkan langkah brilian oleh Iren. Apakah sudah ketemu? Apakah kalian melangkah gajah ke peta D2 memblokade ancaman? Atau berbalik mengancam menteri membuat langkah pengorbanan di sini? Atau kalian sikat gajah ini dengan beteng? Atau gajah pukul gajah kawan mengorbankan menteri? Iren melakukan pertukaran ini atau gajah pukul gajah. Dia mengorbankan menterinya, mempersilahkan hitam ambil menterinya. Inilah yang dilakukan oleh Iren. Dan hitam ambil menteri. Tak ada pilihan terbaik kawan pada posisi seperti ini. Apabila kalian pukul gajah ini terlebih dahulu, ya menteri bergeser kawan, menghindari ancaman beteng dan putih untung 1 perwira. Jadi tak ada untungnya untuk menolak tidak pukul menteri putih ini. Hitam pukul menterinya Iren. Dan Iren melanjutkan pukul balik dengan beteng dengan tempo juga menyerang menteri. Jadi nanti punya tempo untuk menyelamatkan gajahnya ini kawan. Kalau sekarang menteri hitam nekat ambil beteng ini dengan tempo skak, masih bisa dipukul balik oleh kuda. Pion pukul gajah, putih masih untung atau unggul 1 perwira. Di posisi ini Iren sudah sangat unggul kawan. Di sini menteri bergeser ke H4, selanjutnya gajah mundur ke B3. Gajah ke D4, bukan ke peta E5 ini kawan, memberikan tekanan sekarang pada pion yang ada di peta F2 dengan dukungan menteri. Dan diantisipasi dengan gajah E3, bukan pilihan terbaik sebetulnya juga. Pada posisi ini pion G3 lah yang menjadi pilihan terbaik kawan. Gajah ke E3 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya menteri ke E7 mengincar pion, nanti bisa mendapatkan tempo skak di sini. Diantisipasi dengan kuda D5. Melindungi pionnya, juga berbalik memberikan ancaman bagi menteri, juga memberikan pressure bagi pion yang ada di peta C7. Menteri bergerak ke E5 untuk tetap memberikan tekanan bagi pion, juga menjaga pionnya sekaligus menghindari ancaman kuda. Beteng A bergeser ke C1 melepaskan pion B-nya kawan yang bisa dipukul oleh menteri hitam. Hitam tidak tertarik, dia lebih memilih menyelamatkan pionnya juga dengan beteng C8 dari ancaman kuda serta beteng putih ini. Iren melanjutkan dengan beteng bergeser ke F1, tetap membiarkan pionnya ini diambil oleh menteri hitam. Incaran berikutnya Iren adalah pion yang ada di peta F7. Berikutnya kuda ini siap untuk membuka jalur dukungan dari gajah putih kawan. Dan dibalas dengan pion C5. Mencoba mendorong kembali untuk memutus akses dari gajah terhadap kudanya nanti. Tapi simple, walaupun didorong ya disikat saja. Tapi memang cukup riskan kawan. Kalaupun sekarang bermain seperti pion H3, pion ini didorong, disikat juga. Nanti bisa disikat hitam, dipukul balik. Kuda akan tewas. Dengan permainan seperti ini memang putih masih tetap unggul, tapi nanti dia akan kehilangan 2 perwiranya kawan. Masih tetap rugi hitung-hitungannya bagi putih. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, Iren melangkah gajah ke peta C4, menghentikan laju pion, tetap mempersilahkan hitam ambil pionnya ini kawan, tapi ancamannya tentu ancaman skak nanti. Beteng siap ambil pion yang ada di peta F7 dan seterusnya. Hitam merespon dengan raja bergerak ke G7 untuk menghindari pin-pinan yang akan dibuka oleh putih kawan. Dan selanjutnya di sini pion B3 mengkoneksikan gajah serta pionnya dari ancaman menteri hitam ini. Dan persiapan di langkah berikutnya banyak sekali yang bisa dipilih oleh putih. Beteng bergeser ke D8 memberikan pressure bagi kuda. Di backup atau ditambah perlindungannya dengan beteng. Selanjutnya pion F5. Di sini pion A4. Sekarang kawan, posisi pion putih ini dengan koneksi gajah sudah tidak bisa dibongkar lagi. Apalagi pion hitam ini terpisah-pisah. Sulit bagi hitam untuk membongkar koneksi seperti ini kawan. Sangat kuat posisinya Iren di sayap menteri. Pion H5 mencoba menekan lewat sayap raja dengan pion-pionnya. Pion A5.
Langkah ini sepertinya tidak perlu dilakukan oleh Iren kawan. Tetap saja menjaga koneksi antara pion dan gajahnya, membentuk koneksi yang kuat, solid. Tadi pada posisi ini engine menyarankan bermain dengan pion H4 kawan, ataupun ya raja digeser ke H1 membuat langkah menunggu. Pion A5 tadi dimainkan oleh Iren, raja hitam bergerak ke H6 dan Iren tetap mendorong pionnya kawan. Sekarang pion ini sudah mendapatkan penjagaan dari gajah, masih cukup solid, juga menghentikan laju pion. Nanti pion ini jika ada kesempatan juga direbut, dan bagaimana nanti yang tinggal 2 petak bisa memastikan pion putih ini bisa promosi. Itulah rencana Iren ternyata. Pion H4, pion H3, raja hitam mulai naik ke G5 mencoba membantu serangan kawan, dan dijawab dengan beteng naik ke D3. Mencoba membackup lebih pionnya kawan, dan apakah beteng ini juga siap ditumpuk untuk nanti menantang pertukaran beteng dengan hitam? Bisa jadi. Raja hitam turun ke H6, beteng F bergeser ke D1, raja hitam hanya mondar-mandir saja ke peta H6 ke G5. Di sini dibalas kuda F4. Ternyata menantang pertukaran beteng. Akhirnya juga Iren ingin menyederhanakan bidak di atas papan biar tidak ruwet, kata orang-orang warung kopi seperti itu kawan. Diterima oleh hitam, dipukul balik dengan beteng, tetap menjaga pionnya kawan. Selanjutnya menteri A1 skak. Simple raja naik ke F2, bukan ke peta ini kawan. Nanti posisi raja ini terjepit, dengan memilih peta yang lebih leluasa ini akan membuat keleluasan bagi raja nanti bergerak jika ada skak-skak yang berlanjut. Menteri ke B2 skak, raja naik ke F3, menteri ke E5. Persiapan skak di sini diancam dengan beteng D5, juga memberikan ancaman bagi pion di sebelahnya. Menteri melakukan skak terlebih dahulu, raja mundur ke F2, dan menteri hitam mundur ke E7, ingin tetap menjaga pionnya. Selanjutnya beteng ke D8 membuat langkah pengorbanan kawan. Tujuannya ingin digeser nanti mendapatkan pion yang ada di peta G6 ini dengan dukungan kuda. Dan apabila pengorbanan ini diterima, jangan sampai diterima kawan, karena kuda bisa melakukan skak garbuan. Sama persis dengan taktiknya Iren, kalau tidak salah kemarin juga membuat langkah pengorbanan seperti ini, tapi juga kemarin tidak diterima oleh lawannya. Di sini hitam merespon dengan raja mundur ke H6 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman garbuan, dan barulah nanti menteri bisa ambil beteng, tapi sudah terlambat kawan. Beteng bergerak ke H8 skak, raja ke G7, beteng G8 skak, raja bergeser ke H7. Di sini beteng ataupun kuda bisa sikat pion ini sekarang. Kira-kira bagus mana kawan? Pukul dengan beteng atau dengan kuda? Iren memilih langkah terbaik, memukulnya dengan kuda dengan tempo mengancam menteri kawan. Setelah menteri bergeser ke D6, Iren melakukan skak lagi dengan kuda di F8. Di langkah ke-42 ini lawannya Li Tingtan menyerah. Kenapa pada posisi ini hitam atau Li Tingtan ini menyerah? Karena di 2 langkah berikutnya menterinya ini akan tewas kawan. Di sini tidak banyak pilihan bagi raja untuk melangkah, tentu peta H6 lah pilihan utama. Kalaupun menteri ambil kuda ya dipukul balik oleh beteng putih. Raja ke H6, bila permainan dilanjutkan tentu saja beteng bisa melakukan skak di sini kawan. Tak ada pilihan yang bagus, tidak pukul beteng putih, tapi putih masih mempunyai gajah untuk menghabiskan pion-pion kalian nanti. Dengan dukungan raja dan keunggulan beberapa pion, untung 1 pion sementara Iren ini, dan tentu saja putih akan tetap menang kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat mendapatkan skak di sini nanti memaksa rajanya maju, dan beteng bisa melakukan skak di sini, menterinya akan tewas juga. Itulah kawan permainan dari Iren Karisma Sukandar. 2 babak berturut-turut kita disajikan game pertukaran menteri yang sangat bagus kawan, karena memang temponya atau momennya cukup tepat untuk melakukan pertukaran menteri seperti itu. Akhirnya Iren tanpa menteri pun mengobrak-abrik pertahanan hitam seperti ini, membuat lawan menyerah di langkah ke-42. Semoga saja di beberapa game yang tersisa tetap memberikan hasil yang positif dan memenuhi target untuk menjadi juara umum di cabang catur ini di SEA Games Hanoi, Vietnam. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.